Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Hai Pak, selamat sore. Terima kasih ya sudah datang sore ini. Kita mau ngobrol. Gak lama, sebentar saja, cuma 10 sampai 15 menit saja. Apa nih yang mau Bapak bicarakan? Ya, apa ya? Jadi sebenarnya, Bu, ada sedikit yang mengganjal di hati saya, yaitu tentunya masalah pembelajaran di kelas dong. Jadi ada beberapa murid saya yang agak aktif gitu di kelasnya. Ketika kegiatan pembelajaran di kelas, dia belum bisa fokus tuh, Bu. Sehingga proses belajar di kelas itu agak sering terganggu karena murid saya ini kadang suka ngobrol, tentunya ngobrol dengan teman-teman yang lain, mondar-mandir, kesana kesana. Ketika saya sedang menyampaikan materi, pelakuan mereka seperti itu. Jadi ya sangat terganggu sekali lah, Bu. Oh, jadi begitu ya Pak. Jadi yang mau dibicarakan itu yaitu tentang murid Bapak mungkin yang kurang fokus ya ketika proses pembelajaran berlangsung. Sehingga pembelajaran di kelas menjadi tidak kondusif karena murid Bapak itu ada yang suka ngobrol, bahkan suka mondar-mandir ketika belajar. Ya betul sekali, Bu. Jadi sekarang masalahnya seperti itu. Oh, iya Pak. Ya, kita itu punya waktu pendek ya Pak. Kira-kira apa yang ingin Bapak dapatkan dari percakapan ini? Ya jadi begini, Bu. Saya itu ingin bisa membantu supaya murid saya itu bisa fokus ketika belajar di kelas, agar mereka itu bisa memahami, menerima materi yang saya sampaikan kepada mereka. Sehingga ketika diberikan tugas, murid saya itu tidak merasa kebingungan karena mereka benar-benar fokus terhadap pembelajaran. Begitu, Bu. Ya, baiklah ya. Mungkin apa yang bisa dilakukan supaya murid Bapak itu bisa fokus dalam belajarnya? Ya, jadi maksudnya supaya mereka itu bisa tenang, memperhatikan ketika proses belajar mengajar. Maksudnya seperti itu, Bu. Ya, oke. Nah, kalau dari pengamatan Bapak, murid Bapak itu yang dikatakan fokus itu yang seperti apa? Atau yang bagaimana menurut Bapak itu? Ya, ya sebenarnya mereka itu tahu apa tujuan dari pembelajaran kita, kemudian mendengarkan, memperhatikan, dan tentunya bersikap tenang dengan penuh konsentrasi ketika kegiatan pembelajaran dilakukan atau ketika materi sedang disampaikan oleh saya. Itu, Bu. Oh iya, jadi tahu apa tujuan dari pembelajaran, kemudian mau mendengarkan, memperhatikan, bersikap tenang, dan penuh konsentrasi. Mungkin idealnya fokus itu seperti itu ya Pak. Iya, betul seperti itu. Jadi saya yakin lah keinginan semua guru inginnya seperti itu terhadap muridnya, Bu. Nah, kalau mereka sekarang itu kita bilangnya di level 10 ya. Menurut Bapak, murid-murid yang kurang fokus itu sekarang ada di level berapa? Jadi kalau kita levelkan mungkin mereka berada di level 5. Jadi sangat di tengah-tengah sekali ya. Jadi masih jauh dari kata ideal. Ya begitu kalau menurut saya, Bu. Oh iya, jadi masih di level 5 ya Pak. Artinya itu masih jauh dari kata ideal dan masih sedikit sekali tingkat fokus murid Bapak ini. Nah, ini kalau sekarang di 5, Bapak sendiri sebetulnya ingin lihat kalau 10 ini sekarang sangat susah ya Pak mendengar cerita Bapak tadi. Bapak ingin melihat murid-murid Bapak itu angka berapa? Mungkin kondisi yang saat ini di angka 7 atau 8 saja sudah cukup bagi saya seperti itu mungkin, Bu.
Apa yang bisa Bapak lakukan untuk murid-murid Bapak untuk bisa sampai ke angka 7 atau 8 itu, Pak? Jadi sebenarnya sih masih saya pikirkan apa sebenarnya yang bisa saya lakukan untuk membantu supaya murid-murid saya itu bisa fokus belajar di kelas. Oh, kalau dari pengamatan Bapak, murid-murid itu senang diperlakukan bagaimana, supaya mereka itu lebih rileks atau bisa fokus gitu, Pak? Sebenarnya mungkin, harus ada ruang khusus untuk saya dan murid-murid, untuk ngobrol-ngobrol yang bentuknya membantu mereka mencari jalan keluar, untuk bisa fokus belajar, sehingga dari obrolan itu saya bisa mengetahui keinginan mereka, kemudian gaya belajar mereka itu seperti apa. Jadi selain itu, saya bisa menentukan strategi pembelajaran yang bagaimana yang bisa mengakomodir karakteristik atau gaya belajar mereka, seperti itu mungkin Bu. Nah, itu strategi strategi yang bagaimana yang akan Bapak lakukan, untuk bisa mengakomodir gaya belajar murid Mung- Bapak? jadi mungkin strategi yang akan saya gunakan yaitu pertama misalkan menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi ya, yang tentunya akan diintegrasikan dengan keterampilan sosial emosional. Misalnya saya akan menyelipkan kegiatan teknik stop di awal pembelajaran agar mereka bisa berada pada kesadaran penuh ya. Jadi badan dan pikiran mereka itu bisa berada di tempat yang sama. Jadi tidak kemana-mana gitu Bu pikirannya. Ya tentunya pikiran dan badan mereka harus berada di dalam kelas. Selain itu saya akan menggunakan LKPD ya, atau lembar kegiatan peserta didik yang sesuai dengan gaya belajar mereka. Sehingga kebutuhan mereka itu bisa dipenuhi gitu ya oleh mereka seperti itu Bu. Oh, iya. Itu kayaknya luar biasa sekali ya, Pak, langkah-langkah yang akan Bapak lakukan dan menurut saya itu, bisa meningkatkan tingkat fokus anak ketika belajar. Nah, kira-kira bagaimana, Pak, bentuk pelaksanaannya? Jadi bentuk pelaksanaannya itu ya mungkin saya akan melaksanakan pembelajaran seperti biasanya. Namun seperti tadi yang saya katakan di awal, nanti pada awal pembelajaran saya akan melakukan semacam ice breaking, tapi ini bentuknya dengan teknik stop, dengan murid-murid saya, dengan mengajak anak dengan cara menarik napas, tentunya menarik napas yang dalam, kemudian mencoba menenangkan pikirannya supaya berada di dalam kelas dulu, ya, agar pikiran mereka tidak kemana-mana. Ada yang pikirannya baru masuk itu sudah pingin jajan atau bermain, main bola seperti itu. Jadi kita bisa mencoba untuk mengolah emosinya, manajemen mimpinya mereka, mungkin seperti itu Bu bentuk penerapannya. Oh, iya, sangat bagus sekali ya, Pak. Yang mana yang paling mungkin waktu dekat ini bisa dilakukan? Ya, ini maksudnya. Mungkin yang terbayang saya akan lakukan yaitu setelah mengajak murid saya ngobrol untuk mengetahui keinginan belajar mereka, seperti apa yang akan saya lakukan, yaitu akan menyusun strategi pembelajaran terlebih dahulu, Bu, eh, dengan misalkan membuat LPP berdiferensiasi yang terintegrasi dengan KSE, di mana pembelajaran berdiferensiasi dan KSE ini menurut saya bisa mengakomodir kebutuhan belajar siswa, termasuk siswa yang kurang fokus belajarnya, mudah-mudahan dengan usaha ini bisa fokus seperti itu Bu maksudnya. Ya, oke. Kapan tuh kira-kira bisa dilakukan? Insya Allah Bu, dalam waktu dekat ini sepertinya saya akan lakukan semua itu. Ya.
Nah, baiklah ya Pak, tidak terasa, kita itu sudah berada di ujung sesi ya Pak. Nah, apa yang Bapak dapatkan dari sesi, percakapan kita tadi? Yang saya dapatkan, tentunya tadi awalnya saya bingung gitu ya, Bu, harus bagaimana untuk mengatasi masalah ini. Namun pada akhirnya tahulah setelah kita berbincang-bincang, membicarakan permasalahan dengan ibu, sepertinya saya terlebih dahulu harus mengajak ngobrol, anak-anak untuk mengetahui keinginan belajar mereka. Kemudian menyusun RPP berdiferensiasi, terintegrasi dengan KSE, dan tentunya menggunakan LKPD yang sesuai dengan gaya belajar mereka. Mudah-mudahan, dengan langkah-langkah ini semua tadi saya bisa mengatasi permasalahan, dalam proses pembelajaran yang tadi, Bu. Iya Pak. Oke, kalau begitu, kita bertemu lagi minggu depan ya Pak. Hmm, saya ingin mendengarkan hasilnya dari apa yang, diceritakan tadi oleh Bapak, dan saya juga ingin tahu sejauh mana efektivitasnya setelah menerapkan langkah-langkah yang telah Bapak susun untuk murid Bapak. Baik, terima kasih ya Pak, sampai bertemu, minggu depan. Ya, sama-sama, Bu, terima kasih atas kesediaannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin sekarang saya akan mencoba jadi coach ya, kemudian, Bu Ida menjadi kucinya ya. Oke, kita mulai saja. Assalamualaikum, hai Bu, Waalaikumsalam Pak, hai Pak. selamat sore ya, terima kasih sudah datang sore ini. Kita mau ngobrol, nggak lama ya Bu, sebentar saja, hanya 10 lah mungkin sampai 15 menit. Jadi apa nih yang mau Ibu bicarakan pada kesempatan kali ini, Bu? Ya apa ya Pak, sebenarnya sih ada sedikit yang mengganjal di hati saya, yaitu masalah pembelajaran di kelas. Jadi ada murid saya itu yang agak aktif gitu. Jadi ketika kegiatan pembelajaran di kelas itu dia belum bisa fokus, sehingga proses belajar di kelas itu agak sering terganggu karena murid saya ini kadang suka ngobrol dengan temannya, mondar mandir ke sana kemari ketika saya sedang menyampaikan materi. Seperti itu, Pak. Oh, jadi mau membicarakan murid Ibu yang tentunya kurang fokus ya ketika proses pembelajaran berlangsung. Sehingga pembelajaran di kelas menjadi tidak kondusif tentu ya seperti itu. Karena murid ibu suka ngobrol, mandir ketika proses pembelajaran. Iya, Pak, sekarang masalahnya masih seperti itu. Oh iya, jadi kita ini punya waktu pendek ya Bu. Kira-kira sebenarnya apa yang ingin Ibu dapatkan dari proses percakapan ini, Bu? Mungkin dari proses percakapan ini saya ingin bisa ya Pak membantu murid saya itu untuk bisa fokus belajar di kelas agar mereka itu bisa memahami, menerima materi yang saya sampaikan kepada mereka. Sehingga ketika diberikan tugas, murid saya itu tidak merasa kebingungan. Itu Pak. Oh begitu. Jadi baiklah ya Bu. Eh, apa yang bisa Ibu lakukan supaya murid Ibu itu bisa fokus dalam mengikuti pembelajaran. Kira-kira apa Bu? Ya, maksudnya supaya itu bisa tenang gitu Pak ketika belajar, memperhatikan dan mendengarkan ketika sedang belajar di kelas. Oke. Nah, kalau dari pengamatan Ibu, murid-murid Ibu itu dikatakan fokus, itu yang sekarang itu seperti apa? Kemudian yang bagaimana menurut Ibu?
Mungkin, yang sebenarnya itu, mereka itu tahu apa tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Kemudian, mereka mendengarkan dengan baik, memperhatikan, dan bersikap dengan tenang, konsentrasi ketika kegiatan pembelajaran sedang dilaksanakan atau, ketika, materi, yang sedang disampaikan oleh saya, begitu, Pak. Oh, iya ya. Jadi, eee, yang dimaksud Ibu itu murid yang tahu apa itu tujuan dari pembelajaran, kemudian mau mendengarkan, memperhatikan, bersikap tenang dan penuh konsentrasi. Mungkin, idealnya seperti itu ya yang diinginkan oleh setiap guru juga. Iya iya, seperti itu, Pak. Nah, kalau mereka sekarang itu, kita bilangnya di level, 1 sampai 10 lah ya. Menurut Ibu, murid-murid yang kurang fokus itu sekarang berada di level berapa kira-kira, Bu? Mungkin kalau menurut saya mereka itu, mungkin masih berada di level 5, di tengah-tengah ya, Pak. Jadi masih jauh lah dari kata ideal, begitu kalau menurut saya, Pak. Oh iya, jadi masih di level 5 ya, Bu, artinya masih sangat jauh dari kata ideal dan masih sedikit sekali tingkat fokus murid Ibu ini. Nah, ini kalau sekarang di 5, Ibu sendiri sebetulnya ingin lihat, kalau 10 ini sekarang memang sangat susah ya, Bu, mendengar cerita Ibu tadi, seperti tadi yang diceritakan. Ibu ingin melihat murid-murid Ibu itu sekarang ya, inginnya ada di level berapa gitu, Bu? Mungkin dengan melihat kondisi yang saat ini, pengennya sih di angka 10, tapi itu kan memang sulit. Tapi, bisa saja, mungkin yang saya inginkan di angka 7 atau di angka 8. Mungkin itu sudah cukup baik mungkin ya, Pak? Ya, tentunya kan, kita hanya bisa berupaya ya untuk, menentukan, menciptakan siswa-siswa kita itu ada di level 7 dan 8. Iya. Kemudian, apa yang bisa Ibu lakukan untuk, murid-murid Ibu untuk bisa sampai ke angka 7 atau 8 seperti itu, Bu? Sebenarnya sih, masih saya pikirkan, apa sebenarnya yang bisa saya lakukan untuk membantu, murid saya itu agar bisa fokus ketika belajar di kelas. Jadi masih dipikirkan tuh, Pak. Iya betul sekali. Eee, kalau dari pengamatan Ibu ya, murid-murid itu senang diperlakukan bagaimana supaya mereka itu lebih rileks, tenang dan tentunya bisa fokus gitu terhadap pembelajaran? Ya mungkin, sebenarnya, harus ada ruang khusus ya, Pak, untuk saya dan murid-murid saya, mengobrol, yaitu artinya ngobrol yang bentuknya, bisa membantu mereka itu bisa mencari jalan keluar untuk bisa fokus belajar sehingga dari obrolan itu saya bisa mengetahui keinginan mereka, kemudian gaya belajar mereka itu seperti apa. Selain itu, dari obrolan itu dan dari gaya belajar yang sudah diketahui, saya bisa menentukan strategi pembelajaran yang bagaimana yang bisa mengakomodir gaya belajar mereka. Nah itu strategi yang bagaimana ya, yang mungkin akan Ibu lakukan untuk, mengakomodir gaya belajar murid Ibu itu? Mungkin, strategi yang akan saya gunakan yaitu menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi, yang diintegrasikan dengan keterampilan sosial emosional. Misalnya, saya akan menyelipkan kegiatan, teknik stop, yaitu di awal pembelajaran.
Tujuannya apa? Yaitu agar mereka bisa berada pada kesadaran penuh. Jadi, badan dan pikiran mereka itu bisa berada di tempat yang sama, Oh, yaitu di dalam kelas. Selain itu, saya juga akan menggunakan LKPD atau lembar kerja peserta didik yang sesuai dengan gaya belajar mereka, sehingga kebutuhan belajar mereka itu bisa terpenuhi. Mungkin itu strategi yang akan saya lakukan. ya itu kayaknya luar biasa sekali Bu ya, kalau Ibu bisa melaksanakan itu. Kemudian langkah-langkah yang akan Ibu lakukan dan menurut saya itu bisa mengaitkan tingkat fokus anak ketika belajar. Nah, kira-kira bagaimana Bu itu untuk pelaksanaannya? Ya mungkin saya akan melaksanakan pembelajaran seperti biasanya. Namun tadi seperti yang saya katakan, nanti di awal pembelajaran saya akan melakukan teknik stop tadi dengan murid-murid saya. Itu dengan cara mengajak mereka untuk menarik nafas yang dalam. Untuk apa? Ya untuk menenangkan pikirannya supaya berada di dalam kelas dulu. Jadi agar mereka itu bisa mengelola emosinya, memanajemen dirinya mereka, mungkin seperti itu bentuk penerapan, Pak. Oh iya, itu menurut saya Bu sangat luar biasa sekali ya, sangat bagus sekali. Yang mana yang paling mungkin waktu dekat ini Ibu bisa lakukan. Ya maksudnya dalam minggu ini gitu ya, bisa Ibu lakukan. Mungkin yang terbayang yang akan saya lakukan yaitu setelah mengajak murid saya ngobrol untuk mengetahui keinginan belajar mereka itu seperti apa yang akan pertama saya lakukan dalam waktu dekat ini, yaitu saya akan terlebih dahulu menyusun strategi pembelajaran terlebih dahulu, yaitu dengan membuat RPP berdiferensiasi yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional, di mana pembelajaran berdiferensiasi dan KSE ini menurut saya bisa mengakomodir kebutuhan belajar siswa, termasuk tadi anak-anak yang kurang fokus belajarnya. Begitu, Pak. Oh begitu. Oke, begini Bu. Kapan tuh kira-kira bisa dilakukan? Ya mungkin dalam waktu dekat ini sepertinya Pak, saya akan melaksanakan. Ya bagus Bu. Jadi ada pepatah lebih cepat itu lebih baik ya, lebih bagus. Baiklah, kita udah di ujung sesi ini ya Bu. Kemudian apa yang Ibu dapatkan dari sesi pembicaraan tadi? Yang saya dapatkan banyak sekali ya Pak. Yang tadi awalnya saya bingung harus bagaimana untuk mengatasi masalah ini. Namun pada akhirnya saya tahulah setelah berbicara dengan Bapak, sepertinya saya terlebih dahulu harus mengajak ngobrol anak-anak untuk mengetahui keinginan belajar mereka. Kemudian saya harus menyusun RPP berdiferensiasi yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional. Selain itu, saya juga menggunakan LKPD yang sesuai dengan gaya belajar mereka. Mudah-mudahan dengan langkah-langkah yang tadi saya susun, saya bisa mengatasi permasalahan saya di kelas. Oh, oke lah. Jadi kita bertemu lagi minggu depan ya Bu. Saya ingin mendengarkan hasilnya dari apa yang diceritakan tadi oleh Ibu. Dan saya ingin tahu sejauh mana efektivitasnya setelah menerapkan ya langkah-langkah yang telah Ibu susun untuk murid Ibu. Baiklah Bu, terima kasih ya. Eh, Sampai bertemu di depan. Sekian saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari teknik coaching ini
yang menjadi yang masuk kepada alur tahapan tirtanya itu, kemudian tujuannya ada di step mana tujuannya? Yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan ini? Ya itu. Jadi dari pertanyaan apa yang ingin didapatkan. Kemudian identifikasinya di sini ada eh, mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang ada di kelas seperti eh, siswa yang tidak fokus ya. Kemudian rencana aksinya ada ya tadi di solusi seperti akan menyiapkan kegiatan seperti stop, kemudian membuat RPP berdiferensiasi yang tentunya diintegrasikan dengan KSE, kemudian yang terakhir tanggung jawab ya, tanggung jawabnya itu kelihatan di sini si kunci itu akan secara cepat untuk melaksanakan yang sudah direncanakan dalam tahapan-tahapan yang ada di rencana aksi.